Baik, kita langsung saja. Ini video dari akun Yeri_Patinasarani. Cinta di atas debat, tidak saling serang, tidak saling ejek dan menghina. 3. Ya, halo semua, saya saat ini sama Habib Jafar. Lagi di mana nih, Bib? Ini lagi di Malang dan saya mendengarkan lagu-lagu kecintaan kepada Yesus. Ini lagu golongan saya nih. Ya, makanya kayaknya musik halal tapi yang begini haram. Ini Bercanda. nggak langsung seru hati kan, Bib? Tapi inilah keindahan saya sama Bang Yeri bisa duduk bersama, diskusi bareng dan menikmati lagu yang seperti itu. Jadi kedepannya kita akan terus ada acara di TikTok lagi dan mungkin kedepannya bisa buat konten bareng ya. Iya, konten bareng saya sudah bikin, nantikan di IG dan rilis. Dan kalau kalian pengen kita ke kota kalian, mention Oke, jadi sampai ketemu nanti ya. di kotanya masing-masing. Oke, thank you. Oke, dari video ini kita dapat melihat bahwa kalau toleransi itu sebenarnya sangat indah, ketika bersatu yaitu sangat-sangat indah. Ini dari akun ini lagi ya, Sayang Ladisa Yudis. Maksudnya apa pakai kerudung, tak punya pendirian, nyatut sana sini, kumpulan buku jadi Alkitab, apalagi jadilah umat yang baik menurut keyakinanmu. Lah, maksudnya apa pakai kerudung, tak punya pendirian, nyatut sana sini, kumpulan buku jadi Alkitab, apalagi jadilah umat yang baik menurut keyakinanmu. Salam toleransi Asrul 70. Nyatut sana nyatut sini, apa sih? Alkitab lagi bawa kamu. Kamu akan takjub kalau tahu tentang Alkitab ya. Dari A sampai Z ada loh pedoman kehidupan di situ. Oke. Dan juga tentang hijab ya kan. Pasti hijab kan, kerudung. Itu ada dalilnya dari 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 ya. Umat Kristen sudah pakai hijab lebih dahulu dari abad pertama. Oke. Dan juga umat yang baik. Ya, aku sedang berusaha menerapkan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Salam toleransi. baik, pertanyaan yang dilontarkan sama kakak ini maksudnya apa pakai kerudung, nggak punya pendirian. Oke, nyatut sana sini, kumpulan buku jadi Alkitab, apalagi jadi. Ya memang jawaban dari kakak ini kurang pas, kurang tepat. Tapi ya kalau dia pakai kerudung, bagi saya itu bukan berarti dia nggak jelas atau apa artinya tidak punya pendirian, bukan. Ya memang dari konten-konten kakak ini saya lihat juga dipakai kerudung, tapi nggak salah kan, kerudung itu kan bukan punya orang Muslim. Kerudung itu atau pakai jilbab itu dari budaya orang Yahudi dan juga orang-orang yang tinggal lebih tepatnya itu di daerah yang panas ya. Jadi mereka harus pakai seperti ini. Jadi ini bukan sebenarnya khusus orang Muslim. Jadi ketika dia pakai bukan berarti dia nggak jelas. Terus yang kedua, kumpulan buku jadi Alkitab. Ya begitu Alkitab, karena dulu ketika ditemukan catatan-catatan tentang Alkitab, kutipan sana kutipan sini, maka digabungkan oleh yang menemukan teks-teks Alkitab. Dan itu nggak salah. Yang penting kan sekarang kita bersyukur, puji Tuhan, teks-teks itu telah disusun sedemikian rupa sehingga sangat teratur, dan setelah masuk kanon ya sudah fix sampai sekarang itu Alkitab gitu loh. Jadi nggak salah. Jadi bukan suatu hal yang salah ketika hal itu. Bukan berarti sembarang buku gitu lah. Dan jadilah umat yang baik ya. Kakak ini saya lihat juga dia menyampaikan firman Tuhan, kok dia menyampaikan memberitakan Injil lewat video-video fitnya dia. Mungkin Tuhan Yesus terus memberkati Ladisa Yudis, karena terus semangat menjadi berkat. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun God's Night DNA Jabadebak. Masa nggak paham. Jadi God's Night CB. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Kita lihat. Ikut Yesus itu bukan karena Tuhan keadaannya lagi nggak baik-baik aja, kemudian udah Tuhan aku mundur, aku capek. No, tapi dengan iman Tuhan pengen nunjukin nih, kalau misalnya dalam keadaan tidak baik sekalipun Tuhan tuh sayang sama kita. Kita bisa memutuskan untuk tetap mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan di luar dari keadaan. Seringkali kenapa kita nggak merasakan kasih, atau kita merasa bahwa oh kayaknya susah ya untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita ditutupi oleh ekspektasi dunia. So itu dan hubungan dengan
aku ngomong sama dia kayak ngomong sama temen, curhat sama bisnis, curhat sama Roh Kudus. The Holy Spirit inside you. Jadi ngikut ya. Oke, ini dari kakak ini nggak ada namanya ya, kakak yang sampaikan firman Tuhan ini. Jadi dia katakan bahwa kita harus ikut Tuhan Yesus itu bukan karena Yesus itu bukan karena Tuhan keadaannya lagi gak baik. Jadi artinya kita mengikut Tuhan itu harus segenap hati, bukan karena Tuhan itu yang butuh kita. Tidak, memang kita yang butuh Tuhan. Jadi kita datang kepada Dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan kita jangan gampang kecewa sama Tuhan. Oke, thank you Kak, God bless you. Pulang gereja masih peluk. Pulang gereja. Oke, kita lanjut dari akun Orvin02. Pulang gereja masih peluk Alkitab di dada, tapi jalan. Oh, sebentar. Ini sound yang sering saya dengar ya dipakai orang, tapi kayaknya ini video asli ya. Oh iya betul, ini video asli. Tak ulang dari awal. Pulang gereja masih peluk Alkitab di dada, tapi jalan sambil bagosip orang. Sepertinya mereka ini bukan setan biasa. Ayo silakan komen di bawah siapa yang sering seperti ini. Pulang gereja peluk Alkitab atau bawa Alkitab. Biasanya kalau di kampung-kampung gitu jalan kaki terus bawa Alkitab, pegang Alkitab, tapi yang diomongin gosipin orang. Ini siapa sih? Sini ngaku. Jadi betul juga dari kakak ini ya, luar biasa dia. Thank you Kak Arvin, Tuhan Yesus memberkatimu. Baik, kita lanjut dari akun Mona_Gaul12. Ini nyanyi lagi ya. Suara mereka indah sekali. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ya, thank you Tuhan memberkati kedua kakak ini karena mereka terus semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Next. Nah, kita lihat lagi dari akun VRSD77. Gak usah debat, Isa dan Tuhan Yesus beda. Isa alaihissalam yang disebut juga oleh pihak Kristen disebut sebagai Yesus. Paham bahwa Isa itu yang ada yang ditulis, khususnya yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tidak sama seperti Yesus Kristus yang dipahami di dalam Alkitab. Karena Isa di dalam Al-Quran itu disebut hanya sebagai utusan saja, bukan raja, bukan Tuhan, bukan nabi. Sedangkan kalau di Alkitab itu ketiga gelar itu diberikan kepada Yesus Kristus, sedangkan di Isa nggak ada. Dia hanya seorang utusan saja. Itu saja sudah membedakan. Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya ada banyak hal lain yang menjadi perbedaan-perbedaan. Memang dalam konteks tertentu seperti penginjilan banyak orang yang menggunakan istilah Isa sebagai pendekatan. Tapi ya itulah cara mereka. Tapi sebenarnya kalau melihat kepada yang tepat, ya sebenarnya nggak ada hubungannya. Memang ya Yesus Kristus, Isa ya Isa gitu lah. Walaupun itu menjadi kadang-kadang menjadi juga pendekatan dalam penginjilan. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Yes He Is Indo. Nah, ini akun official mereka ya.
dari Yesus Indonesia. Kita langsung saja. Sekarang saya sudah bersama dengan siapa Kak? Rebecca. Rebecca, oke Kak Rebecca, yakin nggak masuk surga? I sih yakin ya masuk surga. Harus yakin dong. Kenapa? Karena I've received karunia keselamatan dari Tuhan sendiri. Jadi I yakin sih masuk surga. Oke, menerima keselamatan dari Yesus ya. Oke, penting nggak sih kasih tahu teman-temanmu yang beda server tentang keselamatan dari Yesus? Menurut I, it's important karena mereka sendiri nggak tahu kalau keselamatan yang mereka receive tuh udah holistic, bukan cuma buat kita tapi buat mereka juga. Jadi I think it's important for us to let them know. Oke, important for us to let them know. Oke, caranya ngasih taunya gimana tuh Rebecca? Kalau saya sendiri sih dari hal-hal kecil aja dari kehidupan saya, nggak ngomong kasar, terus pokoknya kalau mereka ngajak kayak minum gitu ya say no but politely gitu. Jadi show us kalau we are kitab terbuka gitu for them. Oke, show them kita tuh kitab terbuka ya. Oke, mantap sekali Rebecca, terima kasih. Apa yang bisa kamu lakuin untuk kenalin kasih Yesus ke orang di sekitarmu yang belum mengenalnya? Komen di bawah. Ya, betul jawaban dari kakak ini tadi, karena keselamatan dalam Yesus Kristus itu sudah pasti dan sangat penting bagi Kak Rebecca ini tadi, kan dia katakan sangat penting untuk memberitakan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Nah, salah satu contoh yang diterapkan kakak ini ya dengan kenyataan, dengan fakta hidupnya sehari-hari ketika dia bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan cara dia berkata, cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi, cara dia berpikir, itu kan dilihat orang semua, dan dia terapkan cara hidup yang benar di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan itu kan itu salah satu menjadi tanda bahwa dia adalah anak Tuhan dan dia menjadi saksi. Tapi apalagi kalau lebih berani lagi memperkenalkan Yesus itu langsung kepada mereka, menceritakan tentang Yesus itu lebih luar biasa lagi. Baik, kita lanjut pada akun berikutnya dari akun Boruregar Lalitika. Ini dia videonya. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darahmu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Oke, suara dari kakak ini indah sekali. Tuhan Yesus memberkati. Ini dari tadi akun Ernawati Borek. Oke, Tuhan Yesus memberkati, suara kakaknya indah sekali. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun serta M01. Oh, ini ibadah SMA ya, ibadah SMA Bintang Timur, Rantau Prapat. Oh, ini berarti persembahan pujian. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semoga kalian menjadi anak-anak muda yang menjadi generasi gereja. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Maileta. Iya Mbak, soalnya waktu saya SD itu pelajaran agama yang saya pelajari itu tentang Nabi Adam sampai Muhammad, ke-25 Nabi dan Rasul kayak gitu. Dan saya juga nggak pelajari agama Kristen, karena saya baru tahu tentang Kristenan dan baru terima Tuhan Yesus juga pas SMP kelas 3. Sekarang posisinya saya sudah kuliah, kayak gitu. Jadi saya nggak tahu tuh isi Alkitab yang setebal itu, dan Mbak tau nggak, Alkitab itu nggak bisa sekedar dibaca Mbak. Alkitab tanpa pengertian dari Tuhan, Mbak nggak bakalan bisa ngerti setiap kisah yang ada di dalamnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya baru tahu kisah tentang kitab Hosea,
Ya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya pernah baca, tapi saya nggak ngerti, sehingga saya lupa. Atau yang kedua, saya benar-benar baru tahu, karena saya memang nggak pernah baca, kayak gitu. Pada intinya, apapun itu, saya bersyukur karena Tuhan, giliran sekalinya ngasih, saya langsung dikasih hikmat dan pengertian untuk mengerti kisah itu, kayak gitu. Karena itu nggak mudah untuk dipahami. Coba deh Mbak baca Alkitab, ada nggak ayat yang Mbak pahami, kisah yang Mbak pahami, dan membuat Mbak jadi tahu kalau Tuhan tuh berbicara ke Mbak lewat firman itu, kayak gitu. Karena bagi saya, ketika saya kenal Tuhan ya, untuk saya memahami konsep Tritunggal itu aja nggak mudah, Mbak. Padahal orang-orang di sekitar saya, gembala saya, orang tua rohani saya udah kasih tahu Tritunggal tuh begini, lengkap dengan isi firmannya. Nggak ngerti. Sampai akhirnya saya ngerti karena pengertian dari Tuhan langsung, kayak gitu. Ya sekarang saya udah ngerti semuanya, kayak gitu. Meskipun nggak yang sehebat apa ya, pester pendeta gitu pengertiannya, tapi ya oke lah ya, untuk newbie saya. Nah baik, ini dari Kak Meleta ya. Kalau tidak salah video ini disampaikan untuk meneruskan komentar dari video yang pernah diupload juga ke TikToknya itu. Kalian dapat nonton sendiri, akun TikToknya itu Meleta. Nah itu dia memberitahu apa yang dia dapatkan lewat kitab Hosea, dan dia sebutkan di situ kitab Hosea itu baru dia dapatkan pelajaran itu, bahwa Hosea itu kan disuruh nikah sama Tuhan kepada perempuan sundal. Nah akhirnya dia kaget, dan ini kan dia itu jadi pelajaran bagi dia. Dia sendiri diberkati lewat firman Tuhan itu, karena bagi dia kan waktu itu kan Tuhan itu memberikan contoh ya bagi Israel, bahwa orang Israel juga itu berhala gitu, melakukan berhala, karena nanti istri Hosea perempuan sundal. Nah, jadi bagi dia ya dia diberkati. Nah tapi orang yang komen ini kan nggak tahu ya kalau dia ini juga baru belajar tentang itu. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak, kiranya terus diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan jangan jenuh-jenuh untuk belajar tentang firman Tuhan. Baik, kita lanjut pada akun berikutnya, pada video berikutnya dari akun Mekiel Tabuni Official 93. Oke. Dengarkan satu pesan ini. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah pilih kasih dalam menolong setiap orang. Ketika kita menaruh setiap harapan kita kepada Dia, maka kita akan diberkati, ditolong, dan disertai oleh Tuhan. Karena itu, jangan pernah berpikir Tuhan memberkati hanya orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang sukses. Tapi siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, waktu kita menaruh harapan sama Dia, Dia akan menolong kita, memberkati kita, menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang sukses di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk motivasinya, untuk nasihatnya dari Mekiel Tabuni Official. Dan kita yakini bahwa ada berkat Tuhan yang akan Dia berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih Mekiel Tabuni. Thank you. Baik, kita lanjut dari akun Gairi. Oke. Ini kita baca dulu captionnya. Praise the Lord, lampu merah Manyar Surabaya pakai lagu rohani Bencana Hatiku. Oke. Oke, ini dua orang ini mereka ngamen. Yang satunya main, saya lupa apa nama alat musik itu. Kalau nggak salah harmonika ya. Kemudian kakaknya pakai gitar. Luar biasa. Mereka lewat melodi mereka mempersembahkan pujian dengan mereka mengamen di tengah-tengah orang banyak. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini dari akun Yesis Indo lagi. Pasti bagus-bagus dari mereka ini. Kita sebagai orang Kristen harus menginjili. Emang nggak cukup ya Kak, kita tuh jadi orang Kristen yang rajin berdoa dan baca firman aja. Kenapa penginjilan itu sangat penting untuk diberitakan? Karena sebenarnya penginjilan itu adalah kabar baik ya. Jadi gini, saya ingat pada waktu saya dapat makanan, saya tukang makan. Karena saya waktu itu dapat tempat makan yang enak banget, saya nggak bisa ngomong sama orang. Jadi sebenarnya ngomong sama orang bahwa itu enak dan saya mau ajak orang ke situ. Jadi sebenarnya
menginjil bukanlah keharusan tapi sebuah kehormatan dan sebuah yang lahir dari sukacita kita. Karena jadi kalau seseorang tidak menginjil, harusnya kita bertanya, bukan bertanyanya bahwa kenapa nggak menginjil, tapi kamu merasa Injil itu kabar baik atau enggak. Nah jadi itu, jadi teman-teman perlu renungin diri kita bahwa kita merasa Injil itu kabar baik atau biasa-biasa aja. Karena kalau misalnya kamu merasa itu kabar baik, kamu nggak bakal tahan untuk nggak ngomongin. Itu sih. Oke, jawaban yang mantap sekali. Dan ini pertanyaan terakhir Kak, gimana sih biar kita tetap semangat untuk bagiin Injil dan gak menyerah sekalipun ditolak Kak? Silakan Kak. Nggak usah overthinking. Kamu bisa share hal-hal yang zaman sekarang itu gampang di-share. Misalnya share lagu rohani di YouTube, share khotbah, share potongan-potongan, atau juga share tentang konten-konten yang rohani memang sudah ada. Kamu bisa share. Jadi sebenarnya kalau mau penginjilan, kamu mau share firman tuh sebenarnya kamu tuh gampang sekarang. Jadi kita cuma tinggal perlu mencoba aja. Wah, kebetulan sekali ya kita ketemu di sini ya. Haha. Iya. Tidak ada yang kebetulan Kak. Baiklah, demikian ya Is Indo Live Report hari ini. Oke, thank you. Ini hostnya luar biasa, semangat sekali dia ya. Dan betul yang disampaikan oleh kakaknya tadi, yaitu tentang penginjilan. Ya, kalau orang yang menginjili itu berarti dia harus mengalami terlebih dahulu Injil itu. Orang yang tidak pernah merasakan dan mengalami indahnya diselamatkan atau menerima Injil itu sendiri, pasti dia akan sulit untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain atau kepada orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus. Karena orang yang mengalami terlebih dahulu, maka pasti ada dorongan di dalam dirinya itu. Karena tadi seperti yang kakaknya katakan, pasti ada sukacita. Ketika dia lakukan, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi ketika dia sudah merasakan dan dia sampaikan kepada orang lain, dia pasti merasakan sukacita. Dan itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi orang tersebut. Dan sekarang ini banyak cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang di luar sana. Keterbukaan lewat media sosial lah, lewat kalau yang satu tadi lewat gaya hidup dan sebagainya. Jadi sebenarnya sangat-sangat tidak terbatas untuk saat ini. Oke, terima kasih dari Yes Is Indonesia sudah menyampaikan hal-hal penting untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bagi kita lanjut pada video berikutnya dari akun It's Mechaya. Hidup lagi capek-capeknya malah lihat adik ini berdoa sebelum ngamen. Wah, ini luar biasa ya. Dan yang saya salut di sini bukan hanya dengan anaknya. Pertama anaknya lah sudah pasti menjadikan ini sebagai ayah pekerjaannya supaya dia diberkati oleh Tuhan lah. Dan yang saya paling salut itu ya dari kakaknya ini yang buat video ini, dia langsung memberi. Ada istilahnya itu menjadi jawaban doa bagi sesama. Terkadang kita ini ketika kita memiliki sesuatu, tapi kita tahu orang lain itu membutuhkan, berarti apalagi ketika kita tahu dia membutuhkan itu, dia lagi menggumuli itu, tapi kalau kita punya, kenapa kita nggak menjadi jawaban doa untuk dia? Mungkin kalau dia datang kepada kita, doakan saya membutuhkan ini. Ya, kita harus belajar untuk menjadi jawaban doa untuk dia, orang lain. Siapapun dia, kita belajar menjadi jawaban doa. Artinya kalau kita punya, kita bisa memberi. Ya kalau nggak punya, ya kita bisa doakan dia juga. Tapi selagi ada, kita menjadi jawaban doa. Seperti kakaknya tadi kan, dia langsung menjadi jawaban doa anak itu. Pasti anak ini sangat bersukacita ketika dia mendapatkan berkat lewat kakak yang merekam video ini. Oke, thank you, Tuhan Yesus memberkati kakak yang merekam video ini dan juga adik ini. Baik, kita lanjut lagi pada video berikutnya dari akun Immanuel STP. Hidupku adalah ibadah SMA lagi nih ya. Penyembahan SMP ibadah SMP. Kau cipta ku tak. Saya itu nggak tahu di mana daerah Sinehi. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini ya.
Ini luar biasa mereka beribadah. Tadi yang SMA, sekarang SMP kita lihat ya. Jumlah mereka pun ya banyak ini kan. Mereka sampai gunakan lorong ini depan kelas. Pasti mereka nggak punya ini ya, nggak punya hall yang besar ya, atau ruangan besar, atau aula lah. Oke, semoga kalian terus diberkati untuk anak-anaknya dan juga guru-guru yang ada di sana. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Yudit_binti_Junedi 335. Oh, panjang sekali. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Satu lagi terselamatkan dan yang lainnya pasti akan diselamatkan. Oke. Kamu masuk sebagai anggota kerajaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tidak dibaptis. Wih, mereka betul. Selamat ya. Artis Indonesia ini memilih murtad dari Islam. Pertama, Yati Surahman. Dia memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen. Itu karena dia kagum melihat pohon Natal. Kedua, Asmirandah. Sejak memutuskan menikah dengan suaminya, Jonas Rivano, Asmirandah mengikuti agama suaminya. Ia berpindah dari agama Islam ke Kristen. Ketiga, Salma Vina Sunan. Salma murtad dari agama Islam sejak tahun 2018 silam. Berita ini sempat menghebohkan dunia karena Salma adalah istri influencer terkenal Cory Kudal. Kelima, Lukman Sardi. Kakeknya bercerita kekuatan Yesus dalam Alkitab. Bahkan Lukman pindah agama saat ia pulang dan Oke, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Novia_Mulyorejo. Oh ya. Wong Tulus Kulone Ibu Tulus Bapak Kristen Anak Islam. Oh, ini ceritanya orang tuanya Kristen tapi dia sendiri Islam, tapi dia bisa mendengar lagu rohani. Bilang sama yang pria, monggo mas. Yang wanita bilang monggo mbak. Oke, ya, dari sini kita lihat kakak ini kan dia suka, pasti dia suka mendengar, pasti dia sering mendengar dan dia pasti suka juga. Dan saya pernah melihat beberapa videonya juga dia suka soal cover atau lip sync gitu ya, lagu-lagu rohani. Ya luar biasa lah toleransinya bersama orang tuanya, dan ya semoga juga kakaknya diberkati oleh Tuhan atau dicamah oleh Tuhan juga sehingga bisa ikut orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati Mbak Novi Mulyorejo. Ini kita pada video berikutnya dari akun Jimmy_Carter 2007. Kita langsung saja lihat videonya. Apa agamamu? Islam kau Islam atau Kristen? Kristen. Bapakmu? Islam. Mamamu? Islam. Adikmu? Islam. Adikku nggak Kristen, adikku Islam. Jadi kau agamamu apa? Kristen lah, mana percaya? Kristen. Iya lah, ini apa? Makan. Berarti yang buat video ini dia sengaja sembunyikan kameranya. Berarti masih 3 tahun udah bisa nentuin agamanya sendiri. Ya, ada ini diberkati Tuhan ya. Dia agama Kristen tapi orang tuanya agama Islam, dan juga saudaranya agama. Berarti dia sendiri dong. Ya, kita nggak tahu ya, mungkin dia ikut neneknya atau ikut opa omanya, kita nggak tahu. Mungkin nanti ada jawabannya. Oke, ini juga dari videonya juga ya, dari salah satu videonya, video lainnya. Bapakmu Kristen juga? Ya. Kristen juga? Hah? Oh enggak. Bohong kau. Tak, bukan bohong, tulang menanya tulang. Islam dia. Oh, bakalnya nggak gereja dia ya? Jadi kau? Kristen. Gereja kau? Di mana kau gereja? Mana gerejamu? Hah? Mana gerejamu? Tidak. GPDI. GPDI.
Wah, luar biasa ya anak-anak ini. Luar biasa anak ini ya, walaupun dia masih kecil, tapi dia berani menentukan pilihannya sendiri. Tuhan Yesus memberkatimu, Dek. Tuhan Yesus memberkati. Next. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Rumandir. Alkitab lebih daripada cukup, tidak butuh sumber lain. Kita tidak butuh Al-Quran untuk menceritakan Yesus sebagai juru selamat. Hal yang sama juga saya lakukan kepada orang-orang Islam yang saya baptis. Saya bilang, kalau Anda bersaksi, jangan jelekkan agama lamamu. Tidak usah, tidak perlu. Di sini ada nih, ada Gary Woda, ada Iskandar Ahmad Saleh. Semua saya kasih ingat, saya baptis mereka dan saya kasih ingat. Sudah masuk Kristen, bersaksi Yesus, jangan hina agama lama. Amin. Karena untuk bersaksi Yesus, Alkitab lebih daripada cukup, tidak butuh sumber lain. Kita tidak butuh Al-Quran untuk menceritakan Yesus sebagai juru selamat. Biarkan Al-Quran menjadi tuntunan bagi orang Islam. Tapi untuk membawa orang pada Yesus, enough, Alkitab. Tidak boleh ada yang lain. Terima kasih dari Pak Pendeta Mel Atok. Ini sangat tegas ya, dia katakan bahwa kita tidak butuh Al-Quran untuk menceritakan Yesus. Ini luar biasa sekali dia menekankan, karena ada beberapa menyamakan lah mungkin sebagai pendekatan, tapi sebenarnya ya ceritakan Injil, ya ceritakan Yesus berdasarkan Alkitab, jangan pakai sumber lain, apalagi pakai Al-Quran. Ini betul-betul penjelasan Pak Mel Atok ini sungguh luar biasa ya, sangat jelas. Dan kemudian jangan menjelekkan agama sebelumnya. Nah, ini ajaran yang benar ini. Terima kasih Pak Pendeta Mel Atok. Semoga pendengarnya yang mendengar ini bisa sadar juga ya, dan juga melakukan apa yang dia sampaikan. Next. Oke, ini kita lanjut dari akun Harrison Somar. Oh, ini bapak-bapak Allah sumber kuat. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Ini ya luar biasa, kala-kala anak muda dengan semangat bapak ini yang memuji Tuhan. Walaupun ini dia lip sync, tapi dari semangatnya kelihatan, dari raut wajahnya kelihatan ya. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Harrison Somar. Baik, kita lanjut pada video berikutnya dari akun Jian_Kaca. Oke, kita langsung. Anjuran bagi para perempuan yang sukanya marah-marah, yang suka mempertengkarkan dan mempersoalkan hal-hal kecil, sepele yang tidak prinsip. Berhentilah melakukan kebiasaan tersebut. Pada awalnya, pasangan kalian mungkin bisa menerima, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi bosan dengan apa yang kalian lakukan. Dan bisa jadi mereka justru lebih senang berada di luar rumah. Amsal pasal 21 ayat 9 dan 19 berkata demikian. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian saja video kali ini. Sudah selesai videonya. Jadi hanya beberapa tadi video yang kita bisa reaction. Bagi kalian yang mau tag, silakan tag aja di akun TikTok YataZ. Silakan kalian datang aja ke sana atau tandai aja di sana. Nanti saya kasih tunjuk di sini. Oke, tapi itu harus berbaur yang rohani atau seperti nyanyi lagu rohani lah. Yang penting yang berbaur rohani silakan ditandai saja akun saya supaya nanti kita bisa reaction bersama-sama. Oke, jangan lupa untuk terus bahagia, untuk terus bersyukur kepada Tuhan, dan kita semoga diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus